Shalom untuk kita semua, khususnya kelas 9. Semuanya pasti dalam keadaan sehat dan juga sukacita selalu ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen. Kita akan masuk di bab yang pertama dan kita akan membahas lebih jauh dan juga lebih jelas berkaitan bab yang pertama ini. Ini dia. Kita akan bahas gereja bukan gedungnya. Gereja terjadi pada saat peristiwa Pentakosta, di mana para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kemudian berbicara kepada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem dengan semua bahasa di dunia. Setelah itu Petrus berkhotbah dan menjelaskan akan apa yang terjadi. Setelah khotbah Petrus, 3.000 orang percaya dan dibaptis. Orang-orang percaya yang dibaptis itulah gereja perdana. Kemudian, gereja bukan gedungnya. Apa yang menarik dari bagian kisah ini? Ternyata gereja pertama-tama dibentuk bukan oleh gedungnya. Gereja terutama sekali adalah orangnya. Buktinya, ada banyak gedung gereja di negara barat yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut sebagai gereja? Sudah tentu tidak. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Selanjutnya adalah makna gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara itu kata klesia berasal dari kata kerja kalein yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan juga perbuatan kita. Gereja perdana berasal dari orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Mereka hidup di bawah naungan hukum Taurat Musa. Tetapi sejak zaman Musa, mereka menjadi umat Allah yang tidak setia. Setelah mereka dibaptis, mereka menjadi umat Allah yang baru, yang harus hidup di bawah naungan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Pergumulan gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka. Gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Gereja terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Dari orang Yahudi dan Yunani, dari orang-orang yang berasal dari latar belakang, bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Kemudian yang menjadi pergumulan gereja yang lain adalah gereja perdana juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Banyak tokoh perempuan yang berkiprah di gereja perdana, seperti Lydia, Priscilla, dan Yunia. Kemudian selanjutnya, gereja juga menerima orang yang cacat, yang tidak sempurna untuk menjadi anggotanya. Dalam Kisah 8 ayat 27-40 dikisahkan bahwa Filipus membaptiskan seorang sida-sida Ethiopia. Sida-sida adalah laki-laki yang dikebiri. Dalam aturan keagamaan Yahudi, orang yang dikebiri dilarang masuk ke bait suci dan mempersembahkan korban. Pergumulan gereja yang kedua adalah pemahaman yang benar tentang ajaran. Selain eksklusivisme kesukuan,
Ada gereja yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Di daerah pegunungan Appalachia di Amerika Serikat, ada sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Kalau mereka digigit ular itu dan tidak mati, maka itu membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar. Hal ini didasarkan pada Markus 16 ayat 17-8. Padahal ayat ini tidak berarti harafiah dan tidak dipakai untuk mencobai Tuhan. Yang menjadi pergumulan gereja yang ketiga adalah gereja yang gagal menjadi teladan. Hal ini dialami oleh Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India. Ia sering membaca Alkitab, khususnya kitab Injil Matius. Ia sangat tertarik oleh ajaran-ajaran Yesus. Pada masa mudanya di tahun 1920-an, Gandhi tinggal dan bekerja di Afrika Selatan. Saat itu pemerintah Afrika Selatan mempraktikkan politik apartheid yang membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulitnya. Suatu hari, Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Cape Town. Ternyata ia ditolak karena warna kulitnya. Gandhi kecewa. Ia mengatakan, "I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christian are so unlike your Christ." Artinya, aku suka akan Kristusmu, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Yang keempat adalah hidup saling berbagi. Gereja perdana memiliki cara hidup yang sangat menarik tentang hidup saling berbagi. Kisah Rasul 2 ayat 44-45 mengatakan, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing." Bagi orang Kristen perdana, gaya hidup itu didasarkan pada kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Kebutuhan dan keinginan tidak sama. Kita dapat mengingini banyak hal, namun banyak di antaranya sebetulnya tidak kita butuhkan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Live simply so other can simply live." Artinya, hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekadar hidup. Bila kita hidup berlebih-lebihan, makan minum secara berlebihan melampaui batas kebutuhan kita, maka akan ada banyak orang yang hidup kekurangan. Tuhan mengajarkan kita hidup dengan secukupnya, seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana dengan cara berbagi dengan sesamanya. Kesimpulan dari pembahasan kita adalah gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku bahasa, suku bangsa, dan juga ras. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Yang terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Itu berarti sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesamanya. Gaya hidup ini masih dilakukan oleh orang Kristen dan gereja sampai sekarang. Ini lewat persembahan, bantuan kepada orang miskin, para korban bencana alam, beasiswa pendidikan, bantuan kepada orang jompo, keberpihakan kepada korban-korban ketidakadilan, dan lain-lain. Oke anak-anak, kita berada di penghujung dari pembelajaran kita hari ini. Kita bersyukur kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir, dan selanjutnya kita akan melanjutkan di pertemuan yang berikutnya dengan bab dan juga tema yang berbeda, yang pastinya dengan sukacita selalu dan juga tetap tersenyum dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya terus menganjurkan kepada kalian semua untuk tetap jaga kesehatan dan juga rajin-rajin cuci tangan,
Kemudian kalian juga harus menggunakan masker ketika kalian bepergian, atau sebisa mungkin kalian tetap di rumah saja melakukan semua kegiatan di rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.